Untuk versi Android-nya sudah versi 11, namun di sini masih ada keterangan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Padahal di samping untuk versi Android-nya sudah versi 11, untuk RAM-nya juga sudah menggunakan RAM 4. Untuk mengatasi permasalahan ini, di sini kita coba upayakan menggunakan metode lain. Di sini kita coba update untuk Google Play Service yang terdapat pada perangkat kita. Dan akhirnya di sini dapat kalian lihat bahwa untuk aplikasi game eFootball 2022 di sini sudah ada tombol installnya. Di sini kita sudah bisa menginstal aplikasi game tersebut. Di sini kita tinggal klik install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi masalah tidak bisa install aplikasi game eFootball 2022 ataupun tidak bisa mengupdate aplikasi game eFootball 2022. Tentunya ketika kalian menemukan konten ini atau video ini, kalian juga sedang mengalami hal tersebut. Untuk permasalahan yang sering kita temui adalah ketika kita ingin mengupdate aplikasi tersebut, biasanya akan muncul perangkat tidak kompatibel. Biasanya akan muncul tulisan seperti itu, tidak ada tombol untuk mengupdate-nya. Begitu juga jika kita ingin menginstal aplikasi tersebut, bahkan tidak bisa dicari dalam Play Store. Aplikasi game eFootball 2022 tidak bisa dicari di Play Store kita. Oke, untuk kali ini saya mempraktekkan menggunakan perangkat Android Samsung A03s. Di sini untuk RAM-nya sudah 4 GB, namun ketika saya ingin menginstal aplikasi tersebut, saya cari di Play Store tidak ditemukan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan rekaman layar yang kemarin, karena kemarin saya sempat merekam layar ketika mempraktekkan membuat tutorial ini. Oke, di sini saya menggunakan perekam layar agar lebih jelas. Oke, langsung saja. Di sini untuk informasi perangkat lunak yang saya gunakan adalah versi One UI Core. Untuk versinya 3.1, kemudian untuk versi Android-nya saya menggunakan versi 11. Namun sebelum ke pokok pembahasan, saya ingin mengajak kalian dan mengingatkan kepada kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan semua notifikasinya agar ketika saya upload video baru, kalianlah yang pertama mendapatkan notifikasi. Oke, kita lanjut ke topik pembahasannya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan buka saja aplikasi Play Store. Kemudian pada kotak pencarian di sini saya tuliskan eFootball 2022. Di sini kita klik icon cari. Dan inilah hasil pencariannya. Di sini untuk aplikasi game eFootball 2022 di sini belum muncul. Di sini saya coba untuk scroll ke bawah pun untuk aplikasi game tersebut belum ada atau tidak ada. Di sini yang muncul cuma ada eFootball Champion Circuit. Di sini untuk penerbitnya Konami, namun untuk aplikasi game ini bukan aplikasi yang sedang saya cari. Di sini cuma berukuran 64 MB, padahal untuk eFootball 2022 biasanya hampir 3 GB-an. Jika di Play Store tidak ditemukan untuk eFootball 2022, untuk langkah berikutnya kita buka saja aplikasi Google Chrome. Untuk pertama-tama, langkah pertama di sini kita buka saja aplikasi Google Chrome. Kemudian pada kotak pencarian atau sidebar-nya di sini kita tuliskan saja eFootball 2022. Untuk selanjutnya di sini kita klik icon cari atau kita klik masuk. Untuk yang berikutnya di sini kita pilih hasil pencarian paling atas. Di sini ada eFootball 2022 dari Google Play Store. Di sini kita pilih saja. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi Play Store. Di sini untuk eFootball 2022 sudah ditemukan, namun di sini ada tulisan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Di sini saya menggunakan perangkat Android Samsung A03s. Untuk versi Android-nya sudah versi 11, namun di sini masih ada keterangan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Padahal di samping untuk versi Android-nya sudah versi 11, untuk RAM-nya juga sudah menggunakan RAM 4. Untuk mengatasi permasalahan ini, di sini kita coba upayakan menggunakan metode lain. Di sini kita coba update untuk Google Play Service yang terdapat pada perangkat kita. Di sini kita buka kembali untuk aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian pada kotak pencarian atau sidebar di sini kita tuliskan Google Play Service.
Kemudian pada hasil pencarian di sini kita pilih saja untuk perkhidmatan Google Play. Di sini ada perkhidmatan Google Play, di sini kita pilih saja atau kita buka. Maka yang berikutnya di sini secara otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi Google Play Store. Di sini kita tinggal mengupdate aplikasi tersebut untuk aplikasi perkhidmatan Google Play-nya. Di sini kita klik saja tombol update. Kita tunggu, di sini masih menunggu untuk proses. Di sini sudah proses download. Oke, di sini menginstal, proses menginstal. Kita tunggu hingga proses menginstal selesai. Di sini terlalu lama, saya percepat saja untuk perekamnya. Setelah proses instalasi selesai, untuk langkah berikutnya, kita kembali lagi ke aplikasi Google Chrome kita. Kita buka kembali aplikasi Google Chrome. Kemudian yang berikutnya di sini kita ketikkan saja dalam kotak pencarian layanan Google Play. Dan yang selanjutnya pada tahap ini di sini kita pilih bagian Play Service Info Update. Di sini untuk hasil pencarian kita pilih Play Service Info Update. Dan yang berikutnya kita juga akan diarahkan ke aplikasi Google Play Store. Di sini kita tinggal menginstal atau mengupdate jika kalian sudah menginstal sebelumnya. Kita install saja jika kita belum menginstal. Oke, di sini sudah selesai untuk proses instalasi. Kita lanjutkan. Setelah proses instalasi selesai, untuk langkah berikutnya kita kembali lagi ke aplikasi Google Chrome kita. Kemudian kita ketikkan atau kita cari eFootball 2022. Kita coba kembali untuk menginstal game tersebut. Di sini kita gunakan aplikasi Google Chrome karena di Play Store tidak bisa dicari. Di sini kita ketikkan saja eFootball 2022. Jika sudah, di sini untuk hasil pencariannya kita pilih eFootball 2022 dari Play Store. Maka di sini kita akan diarahkan kembali secara otomatis ke halaman atau aplikasi Google Play Store pada eFootball 2022. Namun ternyata di sini masih ada keterangan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Jika demikian halnya, kita harus melakukan restore pada aplikasi Google Play Store kita. Di sini seharusnya sudah tidak ada keterangan perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini, namun di sini masih ada keterangan tersebut. Maka kita harus merestore aplikasi Google Play Store kita. Untuk melakukan restore, di sini kita buka saja pengaturan perangkat Android kita. Untuk yang berikutnya, setelah kita membuka pengaturan perangkat Android kita pilih bagian menu tentang ponsel. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu menu atau mode developers pada perangkat Android kita. Untuk mengaktifkannya, di sini kita pilih tentang, kemudian kita pilih informasi perangkat lunak. Kemudian setelah kita memilih informasi perangkat lunak, di sini kita klik 4 kali nomor versi. Di sini kita klik 4 kali untuk nomor versi. Biasanya ketika kita mengaktifkan kode pengaman pada perangkat Android kita, di sini kita disuruh untuk memasukkan kode pengaman tersebut. Di sini kita tinggal masukkan kode pengamannya. Oke, di sini untuk mode pengaman sudah diaktifkan. Untuk langkah berikutnya, kita pilih saja menu mode pengembang tersebut. Kita cari dan kita buka menu tersebut. Setelah kita membuka menu pilihan pengembang, untuk langkah berikutnya kita scroll ke bawah, kita cari bagian perbarui otomatis sistem. Kita scroll ke bawah, kemudian kita cari perbarui otomatis sistem dan kita aktifkan tombolnya. Oke, di sini untuk posisinya sangat jauh ada di bawah. Di sini kita scroll ke bawah. Oke, di sini sudah ketemu untuk perbarui otomatis sistem. Di sini kita hidupkan tombolnya. Setelah kita menghidupkan tombol perbarui otomatis sistem, untuk langkah berikutnya kita buka pengaturan aplikasi. Kita kembali dulu untuk pengaturan. Kita cari pengaturan aplikasi. Setelah kita membuka pengaturan aplikasi, di sini kita cari aplikasi Play Store-nya. Jika kesulitan mencari, di sini kita gunakan saja fitur pencarian. Di sini kita tuliskan saja Play Store.
Oke, di sini sudah ketemu. Di sini kita pilih saja Google Play Store. Kemudian pada info halaman aplikasi Play Store di sini kita pilih saja penyimpanan. Untuk selanjutnya pada menu penyimpanan di sini kita hapus semua data atau hapus data. Setelah kita melakukan penghapusan data, untuk langkah berikutnya kita kembali lagi ke aplikasi Google Chrome yang tadi. Di sini kita buka saja aplikasi Google Chrome, kemudian pada pencarian di sini kita ketikkan lagi eFootball 2022. Pada hasil pencarian seperti sebelumnya, di sini kita pilih aplikasi eFootball 2022 dari Play Store. Maka seperti proses sebelumnya kita akan diarahkan ke aplikasi Play Store. Namun biasanya di sini untuk prosesnya agak lama. Di sini prosesnya agak lama karena kita baru saja merestore untuk aplikasi Google Play Store kita. Oke, di sini kita tunggu saja. Di sini saya akan percepat. Dan akhirnya di sini dapat kalian lihat bahwa untuk aplikasi game eFootball 2022 di sini sudah ada tombol installnya. Di sini kita sudah bisa menginstal aplikasi game tersebut. Di sini kita tinggal klik install. Jika kalian sebelumnya sudah menginstal aplikasi game tersebut, kalian bisa klik update. Oke, di sini langsung klik install. Di sini karena filenya terlalu besar, ada notif untuk pengunduhan. Mudah-mudahan bisa terunduh atau bisa mengunduh. Di sini masih tertunda. Oke, saya percepat saja, prosesnya lama. Masih tertunda. Oke, sudah berjalan 1% pengunduhan. Di sini untuk ukuran filenya ada 2,71 GB. Padahal untuk jaringan internet di daerah kami sedang kurang bagus. Untuk download file sebesar ini kemungkinan berjam-jam. Di sini saya minimis terlebih dahulu untuk proses downloadnya. Sambil kita menunggu proses download, di sini kita lakukan perawatan perangkat kita. Di sini kita lakukan pelonggaran RAM pada perangkat Android kita. Untuk melakukan hal tersebut, kita buka saja pengaturan, kemudian kita cari menu perawatan perangkat. Di sini kita pilih perawatan perangkat dan baterai. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal klik perbaiki sekarang. Ini adalah cara perawatan perangkat Android Samsung biasanya seperti ini. Ini adalah untuk melonggarkan RAM pada perangkat Android kita. Oke, di sini untuk pelonggaran RAM sudah selesai. Di sini cuma tersedia 1,9 GB, padahal seminim-minimnya untuk menginstal aplikasi game eFootball 2022 kita harus memiliki RAM 2 GB. Maka di sini kita coba untuk melonggarkan lagi RAM kita. Oke, langsung saja kita ke pengaturan aplikasi. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal memilih aplikasi-aplikasi yang berukuran besar dan kita hapus memorinya. Sekali lagi kita hanya menghapus memori, bukan menghapus data. Oke, di sini satu persatu saya pilih aplikasi yang besar-besar dan lakukan langkah-langkah tersebut hingga memori kita menjadi longgar. Selain kita memperhatikan RAM yang kita miliki, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penginstalan aplikasi game eFootball 2022. Untuk aplikasi eFootball 2022 hanya bisa diinstal pada perangkat Android kita dengan sistem operasi 64 bit. Untuk mengetahui perangkat kita sesuai atau tidak, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengeceknya. Oke, di sini saya contohkan saja. Sebagai contoh, di sini kita buka saja aplikasi Play Store kita. Kemudian pada pencarian di sini kita ketikkan saja AIDA64. Oke, yang ini untuk aplikasinya. Di sini kita tinggal menginstal aplikasi tersebut. Di sini kita install. Di sini tertunda karena masih proses pengunduhan eFootball 2022. Di sini saya stop terlebih dahulu. Di sini saya stop terlebih dahulu untuk pengunduhan game eFootball 2022. Nanti saya lanjut lagi. Oke, sedang menginstal aplikasi AIDA64. Proses instalasi sudah selesai. Di sini kita langsung buka saja. Setelah kita membuka aplikasi tersebut, di sini kita pilih bagian CPU.
Maka di sini untuk informasi perangkat kita akan terlihat di sini. Untuk informasi perangkat ini set instruksi 64 bit ARM V8A. Artinya untuk perangkat ini sudah 64 bit. Oke, di sini saya akan tutup saja untuk aplikasi ini dan saya akan melanjutkan untuk menginstal aplikasi game eFootball 2022. Sebelum melakukan penginstalan aplikasi game tersebut, di sini saya akan uninstall untuk mengurangi pemakaian RAM. Ini di sini untuk aplikasi ini saya akan uninstall terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya di sini saya akan melanjutkan pengunduhan atau penginstalan aplikasi game eFootball 2022. Oke, proses unduh sudah berjalan. Oke, sekian dulu percobaan kali ini. Lain waktu saya akan sambung kembali. Lain waktu saya akan bikin konten menggunakan perangkat ini, apakah bisa digunakan untuk bermain game ini atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.